Saat teduh selesai, adik-adik mari kita berdiri. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Aku Bersuka Cita. Adik-adik, sekarang mari kita satu dalam doa, lipat tangannya tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu juga Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan mulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu Kitab Suci Hartaku. Adik-adik boleh duduk. Adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Fira. Silakan Kak Fira. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu, adik-adik, kita buka Alkitabnya yuk. Kita siapkan bacaan kitab kita hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Adik-adik tetap buka Alkitabnya. Adik-adik taruh pembatas Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa ya adik-adik. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas tangan penyertaan Tuhan yang terus melingkupi kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan hari ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Nah, ada teman kita Samuel Simatupang yang akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Jadi adik-adik di rumah mengikuti Samuel membaca bersama-sama ya. Silakan Samuel. Shalom, pembacaan Alkitab di ibadah minggu hari ini terambil dari surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia
pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menangguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 1-9. Nah, Korintus ini sebenarnya adalah nama sebuah kota adik-adik. Kalau adik-adik lihat di peta dunia, kota Korintus ini ada di benua Eropa. Nah, kota ini punya 2 pelabuhan yang menjadikan kota ini menjadi kota yang strategis. Karena itu banyak orang yang datang ke sana untuk berdagang. Jadi kota ini menjadi kota perdagangan adik-adik. Di sana banyak dijual barang-barang mewah atau karya-karya seni yang mahal. Nah, bagaimana ya kondisi kota Korintus saat menjadi kota perdagangan? Nah, kota ini menjadi kota yang sangat ramai adik-adik. Di sana juga banyak masyarakat yang mempunyai banyak tradisi dan budaya. Jadi di sana banyak berkumpul orang-orang dari berbagai negeri. Tapi selain dikenal dengan kota perdagangan, kota ini dikenal juga dengan kejahatannya adik-adik. Jadi banyak sekali orang yang melakukan kejahatannya di sana. Nah, hal itu membuat hati Tuhan sedih. Tapi karena Tuhan tetap sayang kepada kota Korintus, karena di sana selain ada orang yang berbuat jahat, tapi di sana juga banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap tekun dan setia kepada Tuhan di dalam hidupnya. Nah, karena itu Tuhan mengutus seseorang, yaitu Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini diutus Allah untuk menjadi saksi Kristus di kota Korintus. Rasul Paulus ini memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Rasul Paulus ini juga memberi kekuatan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan di sana. Jadi mereka tetap tekun, tetap setia kepada Tuhan dan tahan godaan, juga tidak melakukan hal-hal jahat yang dapat menyakiti hati Tuhan. Nah, bagaimana ya Rasul Paulus saat menjadi saksi Kristus? Nah, ini adalah gambar Rasul Paulus saat di kota Korintus. Jadi di sana Rasul Paulus saat menjadi saksi Kristus, Rasul Paulus tetap bersukacita adik-adik. Lalu yang kedua, Rasul Paulus juga tetap mengucap syukur. Dan yang tiga, Rasul Paulus selalu minta penyertaan Tuhan. Jadi meskipun tugasnya berat, di sana banyak orang-orang jahat, tapi Rasul Paulus tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, dan selalu minta penyertaan Tuhan, sehingga Rasul Paulus tetap berani, tetap kuat dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik, kita meskipun masih anak-anak, kita juga menjadi saksi Kristus loh. Jadi bukan hanya rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus saja yang menjadi saksi Kristus, tapi kita semua yang telah diberikan karunia keselamatan dari Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan karya keselamatan yang sudah diberikan Tuhan oleh kita. Nah, gimana cara kita menjadi saksi Kristus meskipun kita masih anak-anak? Nah, kakak punya beberapa contoh. Ini adalah beberapa contoh bagaimana adik-adik menjadi saksi Kristus di kehidupan adik-adik, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan tempat adik-adik tinggal. Nah, adik-adik bisa menjadi anak yang baik, anak yang turut orang tua, dan juga membantu orang tua di rumah, bukan marah-marah atau tidak mau berbagi sama saudara adik-adik. Jadi adik-adik bisa membantu misalnya menjemur pakaian, atau menyiram tanaman, atau membersihkan rumah, atau mencuci piring. Nah, hal itu menjadikan adik-adik sebagai anak-anak yang baik untuk orang tua adik-adik. Nah, selain itu,
Adik-adik juga dapat menjadi saksi Kristus di sekolah dengan cara mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran, meskipun sekarang sekolahnya masih online ya. Nah, adik-adik juga dapat menjadi saksi Kristus di lingkungan adik-adik. Misalnya dengan cara membantu teman adik-adik atau menjaga perkataan adik-adik. Jadi, adik-adik dapat menjadi saksi Kristus dalam perbuatan, dalam perkataan adik-adik untuk tetap selalu mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, selain itu, yang paling penting dalam menjalani tugas dan tanggung jawab adik-adik, adik-adik harus tetap bersukacita, selalu mengucap syukur, dan selalu minta penyertaan Tuhan dalam adik-adik menjalani tugas dan tanggung jawab adik-adik. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik semua dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Amin. Sekarang kita berdoa untuk menutup firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita satu dalam doa ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami untuk dapat selalu menjadi saksi Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan kami, dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah, di lingkungan tempat kami tinggal, biar kami dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi Ku Diberikan Hidung Baru. Percaya kita dengan sikap sempurnanya. Kita mau mendengarkan. Iya. Adik-adik silakan duduk. Sekarang kita mau mendengarkan PA News. Gue ya. Selalu tadi rumah yang pengakuan iman. Adik-adik boleh duduk lagi. Sekarang kita akan mendengarkan PA News. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan PA News. PA News yang pertama adalah kakak mau menyampaikan terima kasih untuk kakak-kakak dan adik-adik yang bertugas. Ada Kak Maria sebagai gitaris, ada Kak Shirley dan Kak Kezia sebagai liturgos, lalu ada Kak Fira sebagai pelayan firman, dan juga ada adik Samuel Simatupang yang membacakan Alkitab. Nah, yang kedua, jika adik-adik mau memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikannya kepada orang tua melalui ibadah hari Minggu bersaja ataupun ibadah hari Minggu di gereja.
Nah adik-adik, sekarang kita sudah memasuki masa new normal. Adik-adik tahu kan apa arti new normal? New berarti baru, normal itu berarti normal, kembali ke kehidupan kita kembali seperti biasa. Tapi dengan kehidupan seperti biasa yang baru. Berarti adik-adik tetap harus menjaga kebersihan. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan di rumah, selalu mencuci tangan, rajin cuci tangan, dan juga jika adik-adik mau keluar harus menggunakan masker. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan di luar pun. Sekian PA-News dari KDF. Kita lanjut ke dalam ibadah. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau menyanyi lagu Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus. Iya adik-adik, sebelum pulang kita akan berdoa. Tunggu, berdiri nggak sih? Nggak usah. Kok nggak usah? Iya adik-adik, sebelum pulang kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah membimbing ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami akan menutup ibadah kami Tuhan, kiranya